wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas dipertemukannya kita berkali-kali di masjid yang penuh berkah ini, insyaallah, untuk melanjutkan kajian kita yaitu sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmunya kepada kita semua melalui ayat-ayatnya dalam kitab suci Al-Quran, melalui ayat-ayatnya dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui ayat-ayatnya segala peristiwa yang terjadi, wabil khusus segala peristiwa yang terjadi pada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun singkat, ini sudah jam 6:22, kurang lebih jam 7 itu sudah isya. Jadi ada waktu kurang lebih sekitar 40-an, ya 40-an. Kita lanjutkan strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Itu berapa tahun Bapak Ibu? 10 tahun. Kalau di Mekah berapa? 13. Nah, ada 4 ini besaran strategi dakwah beliau. Pertama, mendirikan masjid yang dibangun oleh para sahabat, yang diperuntukkan, dihadiahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau sangat mencintai masjid, sehingga masjid itu disebut Masjid Nabawi. Yang kedua, mempersaudarakan orang Muhajirin dengan orang-orang Ansar. Napa Muhajirin ini? Orang yang berhijrah, penduduk Mekah, para sahabat Mekah yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Lalu Ansar, apa Ansar itu? Ya, para penolong agama Allah, penolong kaum muslimin, penduduk asli Madinah yang menolong orang-orang Mekah, maka disebut dengan Ansar. Yang ketiga, melalui perjanjian-perjanjian, termasuk ada perjanjian Hudaybiyah. Yang keempat, jihad, turun di medan perang, ya, jihad atau perang. Banyak nanti perang-perangnya, mulai perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk, perang Mekah, dan seterusnya. Pun lanjut langsung. Yang pertama, mendirikan Masjid Nabawi. Berawal dari tempat berhentinya unta. Beliau mau tinggal di tempat berhentinya unta. Unta berhenti di tanah yang lapang, milik dari 2 anak yatim dari Bani Ayyub Al-Ansari.
Tanah itu kemudian dibeli, kemudian dibangun oleh para sahabat masjid. Saya ini saya cari di referensi, kemudian saya ngaji di Sirah sama Syekh yang dari Mekah itu, saya Syahid. Ini penjelasannya, kita sampai ke panjangnya. Jadi panjangnya itu waktu itu 100 hasta. Hasta itu saat ini loh, ujung ini sampai siku-siku kurang lebih ini. Itu 1 hasta ya, kurang lebih 45 cm, setengah meter lah. Nah kalau 1 hastanya itu 45 cm, berarti kalau 100 hasta berarti berapa meter? 45 meter. Tinggal kalikan aja. Lebarnya hampir sama. Kemudian kiblatnya dulu awal-awal bukan kiblat ke Masjidil Haram, tapi kiblatnya kan di Masjidil Aqsa. Lanjut, berdinding batu bata yang terbuat dari lumpur tanah. Tanah di sana penuh dengan pasir, bebatuan. Itu dicipta ya kayak botol zaman kita ya. Bertiang pohon kurma beratap daun kurma, jadi batang-batang kurma jadikan tiang, kemudian daun-daunnya kurma itu jadikan dibuat atap. Beralaskan pasir dan kerikil-kerikil kecil yang menghambat. Kenapa? Karena tidak ada keramik. Jadi berarti terbayang toh ya, sangat-sangat sederhana. Ya seperti bangunan musola di pedesaan. Saya menangi musola boten genteng. Saya rumah itu malah boten genteng. Napa niku terima alang-alang. Ya, alang-alang coba dibuat atap. Udan gak udanan mesti gelender. Panas bukan kepanasan. Tapi ini suwe-suwe ya mantep. Kemudian aku mandi kebakaran, rusak langsung. Bangunan-bangunan rumah di desa saya menangi itu sekarang sudah tidak ada. Tidak umum. Jadi dulu Masjid Nabawi itu atapnya adalah berapa kurma. Jadi sangat-sangat sederhana. Nah, kemudian beliau juga membangun rumah di sisi masjid, kemudian tinggal bersama istri tercintanya yaitu Aisyah. Aisyah dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum hijrah. Usia Aisyah kurang lebih umur 6 tahun. 6 tahun dulu dengan sekarang berbeda. Kemudian ketika hijrah, beliau sudah berusia 9 tahun. Kemudian setelah dibangun rumah itu, kemudian tinggal bersama istri yang tercinta yaitu Aisyah bintu Abi Bakar radhiyallahu anhu. Nah, saat itu masjid tidak hanya digunakan untuk sholat saja. Ini penting sekali penekanannya. Melainkan sebagai madrasah atau sekolah. Bahkan tempat tinggal tidur para sahabat yang mereka itu miskin. Kemudian mempunyai kepentingan tertentu untuk meluru ilmu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantaranya adalah Abu Hurairah. Tak boleh. Abu Hurairah 4 tahun baru 4 tahun menjelang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah di Madinah sudah 6 tahun. Abu Hurairah baru masuk Islam. Maka mengejar ketinggalan punya kepentingan. Maka beliau semangat mengejar ketinggalan yang luruh ilmu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidurnya di mana? Ya di situ, di kumpulan orang-orang ahlu sufa itu, di pojok masjid Nabawi.
Kemudian masjid sebagai tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah menyelesaikan persoalan umat baik politik maupun ekonomi. Jadi serbaguna masjid itu tidak hanya digunakan untuk ibadah. Jadi betul-betul menyelesaikan persoalan umat. Halo ibu-ibu. Nah, yang kemudian harus terpatri dalam hati kita adalah masjid yang sangat sederhana ini biiznillah melahirkan generasi terbaik sepanjang sejarah umat manusia. Masya Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahihnya, ya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi kata beliau adalah qarni, generasiku. Siapa? Para sahabat yang ditempa di masjid yang sangat sederhana itu. Ketika di Madinah, ya memang berawal dari Mekah, di Baitul Arqam, rumah pemilik Arqam bin Arqam yang digunakan untuk majelis taklim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat di Mekah. Luar biasa. Jadi masjid yang sangat sederhana ini biiznillah melahirkan generasi terbaik sepanjang sejarah umat manusia, berakhlak mulia dan mempunyai semangat juang yang sangat tinggi. Tak lain adalah para santri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, radhiyallahu anhum wa radhu anhu. Ya, jadi generasi didikan beliau yang ditempat di masjid yang sangat sederhana itu. Masjid sangat sederhana tapi digunakan untuk memecahkan bobot umat. Di desa Pak, di desa, padahal desa masjid itu api diapi imuane Pak. Teman di daerah saya Ngangkring terpencil, sangat terpencil. Api kono kali dari luar itu pinggir kali, padahal wong desa terpencil diapi tenan. Tapi baik secara fisik, banyak digunakan untuk sholat, ngaji, renek, kita di Ramadan, renek. Nah, terus apa mana digunakan untuk membicarakan anak yatim, fakir, miskin? Ayo dibantu mereka ini, jangan sampai putus sekolah kita kasih makan. Itu senternya di Masjid 12. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang mengentaskan kemiskinan anak yatim, fakir, miskin itu kecuali nanti bulan Ramadan. Lanjut, tapi di sini tidak. Mudah-mudahan betul-betul makmur untuk mengangkat anak-anak yatim, fakir, miskin dan seterusnya. Lanjut. Nah ini renungan kita berikutnya adalah bagaimana dengan masjid di sekitar kita. Semoga berfungsi optimal sebagaimana Masjid Nabawi saat itu. Maka kita harus sering keluar masuk masjid, menjadi pelopor gerakan cinta masjid. Hati kita ini tidaklah tergantung dengan masjid. Rajulun qalbuhu yata'allaqu fil masajid. Seseorang yang hatinya tergantung terikat dengan masjid. Itu maksudnya sangat sederhana. Dan yang pertama adalah kita alhamdulillah bisa sholat maghrib di masjid. Alhamdulillah. Lu mikir ya Allah, mudah-mudahan nanti isya bisa sholat lagi di masjid. Ya Allah, besok pagi subuh bisa sholat lagi di sini. Duhur bisa lagi di sini. Asar bisa lagi di sini. Itu namanya orang yang hatinya gumantung nang masjid.
Jadi sholat 5 waktu itu di masjid. Rajulun qalbuhu yata'allaqu fil masjid. Salah satu orang yang akan mendapat naungan dari kiamat kelak ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, prinsipnya tadi jangan sampai jenengan yang punya Bapak Ibu. Dengan tanda ya. Jadi menggantungkan hatinya ke masjid. Sholat 5 waktu di masjid tidak hanya di jenengan. Jenengan punya anak cucu, ayo diajak berbondong-bondong di masjid sholatnya. Lebih-lebih yang lagi. Ikut kajian-kajian di masjid. Dilibatkan dalam kepengurusan ketakmiran bagian kemudaan. Kalau di RT ada Karang Taruna. Nah, kata dia dikenakan di masjid. Masya Allah, itu luar biasa. Kenapa? Karena untuk membentuk generasi ini diantaranya ya masjid. Kita sebagai orang tua harus cinta masjid, anak cucu kita bangun cinta masjid. Ikut terlibat berperan memakmurkan masjid. Itu tadi pengurus apa di masjid. Mudah-mudahan nanti kita seperti itu ya. Allah pilih kita bagian dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Apa mana wis pensiun? Oh, posisi digolek. Nah, kata dia, oh ya pensiun. Apa hanya ke pensiun jalan saja? Orang pensiun tidak. Walaupun masih aktif kerja, ayo kita ambil peran. Bagian apa? Minimal aku tak bagian atau sandal lah. Sederhana. Sandal sekitar kaki ditotoi, ya Allah, sederhana. Untuk mensyiarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu jamal, bersih, rapi, indah, suka pada kebersihan, kerapian, keindahan. Ditoto sing api. Yun sewu sandal tiang-tiang jamaah temriki nopo sampun tertoto api. Sampun ya. Alhamdulillah. Ada yang mengatur. Asik. Sing ngatur itu pahalanya luar biasa insyaallah. Semoga ikhlas Allah terima. Minimal itu. Lebih dari itu. Berikutnya adalah mempersaudarakan antara orang muhajirin dengan ansor. Ya, di mana itu? Di rumah Anas bin Malik. Ada 90 orang dari muhajirin dan ansor dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya persaudaraan itu gimana? Ya mengakui. Jadi orang muhajirin itu, orang ansor mengakui orang muhajirin itu sebagai saudaranya sendiri, seperti saudara kandung. Mengizinkan tinggal di rumah dan menggunakan fasilitas yang ada karena dianggap dulur dhewe. Begitu tenanan. Terus saling tolong menolong di antara mereka, bahkan saling mewarisi harta jika ada yang meninggal dunia. Masya Allah, saling mewarisi kayak dulur dhewe. Sebelum dilarang, itu sifat persaudaraan mereka. Ya dianggap kayak dulur dewi. Ketika orang Ansor, saudaranya tadi, ya itu meninggal dunia, maka orang muhajir itu sampai boleh mewarisi. Awal-awal begitu, sebelum dilarang tidak boleh, karena mewarisi ya gitu. Kecuali nanti kalau sudah tidak ada, maka baru saudara muslim itu boleh mewarisi. Itu pun kemudian diberikan kepada Baitul Mal, karena tidak ada ahli waris. Masya Allah ya. Sekarang kita lihat, saya berikan contoh bagaimana ya hebatnya persaudaraan mereka, gitu. Bagaimana dahsyatnya persaudaraan mereka.
Saya ambil dari riwayat Imam Bukhari Muslim dari seorang sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengatakan, sesungguhnya aku dalam kesulitan. Lalu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus ke sebagian istri beliau. Ada seorang yang diutus untuk menemui istri beliau, ngecek punya apa di rumah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menolong orang yang dalam kesulitan tadi. Ya Allah, ternyata tidak ada apapun. Istri beliau mengatakan, demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, kami tidak memiliki selain air saja. Gak ada apa-apa kecuali air putih. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang ke istri yang lain. Jawabannya sama. Kamu gak ada apa-apa kecuali air. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gak ada pilihan yang lain kecuali menawarkan kepada para sahabat yang hadir saat itu, siapa yang mau menjamu orang ini malam ini? Karena beliau sudah ingin menjamu, sudah dicek di rumah istri-istri beliau, gak ada apa-apa kecuali air. Maka beliau menawarkan kepada para sahabat yang hadir saat itu. Maka ada seorang laki-laki Ansor yang angkat tangan, saya wahai Rasulullah. Akhirnya orang Ansor tersebut bertolak bersamanya. Bertolak? Berangkat bersama tamu yang sebenarnya ingin dijamu langsung oleh Rasulullah SAW, cuma beliau gak punya apa-apa kecuali air putih yang ada di rumah para istri. Ia berkata kepada istrinya, muliakanlah tamu Rasulullah. Allah Akbar. Coba, seorang orang Ansor yang mengajak tamu tadi ke rumah dan bilang kepada istrinya, muliakan tamu Rasulullah. Jadi menyandarkan kepada Rasulullah, bukan kepada dirinya. Ini tamuku bukan, tapi tamu Rasulullah. Kenapa ke tamu Rasulullah? Kenapa ke tamu Rasulullah? Karena awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau menjamunya sendiri, cuma nggak punya apa-apa. Muliakan tamu Rasulullah. Dan riwayat yang lain, laki-laki dari Ansor ini berkata kepada istrinya, apakah engkau punya sesuatu? Istrinya jawab tidak, selain makanan untuk anak-anak. Maka orang Ansor ini berkata kepada istri, coba lalaikan anak-anak dari makanan itu dengan sesuatu, dan jika mereka menginginkan makan malam, maka tidurkanlah mereka. Dan bila tamu kita telah masuk, maka padamkanlah penerangan lampu maksudnya, dan tampakkanlah kepada dia seolah-olah kita sedang makan bersamanya. Kelihatannya anaknya ditidurkan, terus kelihatannya memperbaiki lampu, tapi malah mati. Memang sengaja dimatiin. Gelap, baru mengajak tamunya makan. Biar sang tamu itu tidak tahu kalau dirinya itu tidak makan. Jadi gayanya kayak mangan, padahal gak makan. Suaminya yang laki-laki, istrinya tidak makan, kelaparan, padahal butuh makan. Anak-anaknya ditidurkan. Masya Allah, luar biasa. Sampai seperti itu ya, gambaran persaudaraan di antara mereka. Akhirnya kemudian orang Ansor ini cerita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi harinya, tadi kan malam. Apa jawab Rasulullah? Sungguh Allah takjub dengan perbuatan kalian terhadap tamu kalian semalam. Allah takjub, Allah gembira. Akhirnya turun Quran surat Al-Hamd.
Hasyr ayat 9. Itu ayatnya. Allahu Akbar. Dirinya sendiri kelaparan, tapi justru roti itu diberikan kepada sang tamu. Karena ikatan persaudaraan sama muslim itu Masya Allah luar biasa. Berikutnya, ini yang berikutnya lagi, Allahu Akbar, luar biasa. Masya Allah. Abdul Rahman itu orang Mekah, dipersaudarakan oleh orang Ansor sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansori. Masya Allah. Ketika diajak ke rumah, Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansori itu mengatakan, sesungguhnya aku adalah orang yang paling banyak hartanya di kalangan orang Ansor, orang yang kaya, orang yang paling kaya di Madinah, orang-orang Ansor. Ambillah separuh dari hartaku, separuh dari hartaku. Ono sekarang persaudaraan seperti itu. Misalnya awak dewe di 1 juta, terus ini separuh dah ya. Aku 500 sampai 500. Ada Pak? Ada? Saya belum menemukan. Aku di mobil lurung, aku mau wis lurung mobil itu. Aku situ sana situ. Masya Allah. Separuh. Yang luar biasa lagi itu orang Ansar ini punya 2 istri. Ditawarkan, lihatlah keduanya. Mana yang paling kau sukai? Pasti aku akan menceraikannya. Setelah habis masa iddahnya, silakan kamu nikahi dia. Dan itu bukan mempermainkan istrinya, tapi betul hak karena Allah. Memberi rezeki Allah yang berharga kepada saudaranya tadi, yang menjadi tamunya tadi di rumahnya. Allah Akbar. Itu saya nggak bisa melogikakan dengan akal sehat nalar manusia, kecuali dengan cinta, dengan iman yang luar biasa. Baru bisa begitu. Insya Allah itu luar biasa ya. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf itu mendoakan, apakah mau separuh hartanya? Apakah mau salah satu dari wanita tadi, istrinya yang pun Tuhan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansori itu tidak mau. Mungkin awak dhewe ya Allah. Iya wae. Malah mendoakan Abdurrahman bin Auf, semoga Allah Ta'ala memberikan limpahan keberkahan kepadamu, hartamu dan keluargamu. Tidak ada sesuatu pun yang aku butuhkan dalam diriku dari apa yang telah kau sebutkan tadi. Ini loh izahnya ini. Diberi itu tidak mau menerima. Masya Allah. Apa yang dia minta? Ingin diberitahu pasar. Jadi Abdurrahman bin Auf itu gak mau menerima bantuan tadi, tapi tanya pasar yang ada. Akhirnya kemudian lanjut. Akhirnya beliau kemudian jualan di pasar itu dan menjadi orang kaya di Madinah. Di Mekah kaya, di Madinah jadi orang kaya. Masya Allah. Apa yang panjenengan, kalau saya ke anak-anak ya tadi ya, apa yang jenengan Bapak Ibu rasakan setelah memahami kuatnya persaudaraan orang Ansor dan orang Muhajirin ini, Masya Allah. Semoga kula lan panjenengan sedaya ini bisa terpesona. Beginilah sebenarnya persaudaraan kaum muslimin ini. Dengan bahagia, maka kemarin sudah saya sampaikan apa artinya kemegahan masjid. Tapi kalau jamaah itu tidak bisa bersaudara, masjid para bahasanya ini besok elek orang pokok. Tapi jamaah ini ukhuwahnya ini harus begini. Insya Allah ada kemajuan di situ. Tapi kalau masjid fisiknya bagus, tapi penghuni jamaahnya suka bertengkar,
tidak ada persaudaraan ukhuwah di dalamnya. Ngaji Quran yo tukaran, apa mana ngaji fikih tambah tukaran karena perbedaan pendapat, wis tidak akan makmur masjid itu kali terjadi. Dan mudah-mudahan masjid di Baitur Rahman itu tidak seperti itu. Jadi ngaji tafsir walaupun ada perbedaan pendapat, ngaji fikih itu tahu dan betul-betul berakhlak mulia, beradab sebagaimana yang dicontohkan para ulama-ulama masalah terdahulu. Dan bisa saling memahami antara satu dengan yang lain. Nah, berikutnya ini Allahu Akbar. Jadi mari kita berlatih merealisasikan hadis sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bukhari Muslim yang meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak, maksudnya itu sempurna, tidak beriman, maksudnya tidak sempurna iman salah satu di antara kalian sampai mencintai saudaranya apa-apa ya seperti dia mencintai pada dirinya sendiri. Nah, ini kita berlatih ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Nah, berikutnya yang ketiga adalah perjanjian. Ya, ada Piagam Madinah. Itu perjanjian yang pertama di dunia yang memuat 47 pasal, 23 pasal terkait hubungan bersama Muslim, orang Ansor dan orang Muhajirin. 24 pasal terkait hubungan dengan non-Muslim, di sana banyak orang-orang Yahudi. Luar biasa juga ke Madinah ini, mendahului ada piagam-piagam hak asasi manusia dan seterusnya. Piagam Madinah. Kemudian dilanjutkan dengan perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian ini setelah terjadi perang-perang sebelumnya. Ini ada perang Khandaq di situ. Perjanjian Hudaibiyah. Isinya. Nah, ini berikutnya adalah yang keempat adalah dengan jihad fisabilillah, dengan perang. Dulu ketika di Mekah, walaupun itu diperangi seperti itu, disiksa seperti itu, apakah Rasulullah membalas memerangi mereka? Tidak. Kenapa? Karena belum diizinkan, belum ada syariat jihad perang. Nah, diizinkan berperang ya itu ketika sudah ada di Madinah itu, setelah kaum muslimin punya kekuatan karena banyak yang masuk Islam. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha 'ala nasrihim. Saya kasih suratnya. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Kenapa ya? Bi'annahum zulimu, karena mereka telah dianiaya, dizalimi. Wa inna Allaha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala 'ala nasrihim laqadir. Ya. Akan Maha Kuasa, sungguh Maha Kuasa untuk menolong mereka. Akhirnya nanti muncullah perang Badar, perang Uhud, diurutan perang Khandaq, perang Tabuk, ada peristiwa Fathul Mekah dan seterusnya sampai nanti terakhir beliau wafat setelah 10 tahun dakwah di Madinah. Kata Rasul. Sewaktu nanti ada satu perang yang saya sampaikan, mungkin perang Badar. Waktunya sudah lebih 50 tahun. Monggo barangkali ada yang bertanya singkat. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, saya kuatkan lagi. Jenengan cari
pasukan berani mati itu ada di mana? Pasukan yang ditakuti dunia. Kalau ada kerajaan-kerajaan Romawi, Persia dan seterusnya, coba pasukan yang ditakuti oleh kerajaan-kerajaan seperti itu ada di mana? Ya ada di Madinah itu, ada di Mekah itu. Itu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak takut mati. Bahkan mereka berharap semoga Allah matikan di medan laga, mati syahid di jalan Allah. Itu harapan mereka, jadi gak takut. Jepang itu ditakuti oleh dunia saat itu karena punya pasukan berani mati yang disebut dengan pasukan kami kasih. Ya betul, dia laras ya. Israel itu apakah mereka punya nyali untuk perang? Tidak. Ini ada berita baru, katanya para prajuritnya banyak yang stres. Kenapa nggak ingin perang sebenarnya? Jadi pasukan berani mati itu ya kaum muslimin saat itu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disegani oleh para kerajaan, para raja saat itu. Nah sekarang bagaimana sekarang? Masih adakah pasukan-pasukan seperti itu? Nah, mulai langkah, mungkin ada, kita tidak tahu. Ya, ujian mereka berat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada mereka, pada saudara kita yang masih mewarisi semangat jihad ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di belahan dunia manapun, baik di Palestina, di Suriah, di Lebanon, di Yordania, dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan dan ketenangan kepada mereka. Untuk saya cukupkan sekian. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita masuk ke perang-perang aja dulu. Oke, perang Badar. Nanti hikmahnya apa? Perang Uhud, hikmahnya apa? Seterusnya dan seterusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.